Baik, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang apa itu obesitas ya, terutama di masa pandemi ini karena kita banyak yang di rumah ya, dan kita juga harus hati-hati anak-anak nih ya, banyak yang harus sekolah dari rumah gitu ya, sehingga akhirnya mereka kurang aktivitas fisik ya, makan juga menjadi lebih banyak karena ngambilnya juga tambah banyak ya. Nah itu padahal peningkatan obesitas ini ke depan juga akan meningkatkan penyakit-penyakit komplikasi dari obesitas yang nanti akan saya sampaikan di sini. Jadi obesitas itu bukan hanya masalah penampilan ya, bukan ya, kan? Tapi di sini ada kaitannya dengan risiko penyakit ya, risiko banyak penyakit, baik itu infeksi, misalnya COVID ini ya. Saya sendiri mempunyai pengalaman dengan banyak teman yang sebenarnya masih muda, dan kita anggap dia tidak punya penyakit yang serius gitu ya, kan, tapi karena memang dia mempunyai obesitas, jadi akhirnya ketika terkena COVID pun akhirnya mengalami komplikasi COVID yang berat ya, ada beberapa bahkan meninggal dunia. Nah maka karena begitu pentingnya ya obesitas ini, dan untuk mencegah obesitas terutama dari masa anak-anak ya, maka hari ini kita mau ngobrol ini bagaimana cara kita mencegah dan menangani obesitas. Jadi apa saja sih yang perlu kita ubah supaya kita tidak mengalami obesitas, dan apabila kita sudah terkena obesitas apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin bisa saya mulai. Oke, Jadi di silakan sini dok. ya, terima kasih Pak Angga. Ya, Nah, jadi mengapa sih obesitas ini perlu kita waspadai ya? Karena obesitas ini dapat meningkatkan risiko kematian ya. Kematian karena apa? Banyak penyakit di sini ya, ada penyakit metabolik ya, kemudian penyakit aterosklerosis ya, dan penyakit jantung ya. Jadi bayangkan saja ke depan itu akan banyak orang yang obesitas, dan kemudian banyak yang meninggal karena penyakit jantung. Jadi banyak kejadian mati mendadak ya, akan banyak kejadian mati mendadak karena peningkatan dari obesitas ini. Nah, lalu juga peningkatan risiko penyakit hati ya, jadi terjadi perlemakan hati, kemudian juga gangguan hormonal, sehingga kalau pada perempuan biasanya orang-orang yang obes itu juga dia cenderung tidak subur ya. Maka sekarang banyak juga kan peningkatan kasus orang yang tidak subur, tidak punya anak ya, karena apa namanya, dia obesitas. Nah lalu peningkatan gangguan mental, nah ini juga penting ya, jadi hati-hati orang yang obes itu ya, uh, kemungkinan dia untuk terkena penyakit gangguan seperti depresi ya, penyakit-penyakit bipolar misalnya. Kalau kita kenal bipolar disease itu yang menimpa beberapa artis misalnya, itu juga salah satu akibat dari obesitas ya. Kemudian peningkatan peradangan kronik. Nah, kalau terjadi peradangan kronik ini juga berbahaya begitu kita, karena peradangan kronik ini bisa memicu banyak penyakit, termasuk tadi yang saya sebutkan yang berkaitan dengan penyakit metabolik seperti diabetes ya, kemudian aterosklerosis, kardiovaskular, bahkan juga kanker ya. Jadi orang-orang obesitas ini juga cenderung lebih rentan untuk terkena kanker. Pada perempuan misalnya ya, orang yang obesitas dia cenderung lebih tinggi resikonya untuk mengalami kanker rahim ya. Nah, lalu gangguan sistem imun ya. Jadi sistem imun pada orang yang menderita obesitas itu juga lebih rendah ya, karena sistem imunnya apa namanya, dia terlalu berlebihan, atau juga cenderung lebih lemah karena ada gangguan fungsi pada apa sel-sel tertentu yang menyebabkan ya akhirnya lebih rentan terkena penyakit virus ya. Contohnya di sini penyakit COVID ya, walaupun tidak hanya itu ya. Jadi ada banyak penyakit infeksi yang lain. Nah, penyebabnya apa sih gitu ya? Penyebabnya itu sebetulnya lebih banyak pada dari faktor internal kita ya. Biasanya ada kaitannya dengan metabolisme tubuh ya. Kemudian juga masalah genetik ya. Jadi obesitas ini ada kaitannya dengan perubahan di tingkat genetik, dan tingkat perubahan di tingkat genetik ini tidak selalu diturunkan ya. Bisa juga dia diturunkan dari orang tua kita ya, bisa juga tidak ya. Jadi bisa jadi karena paparan zat toksik dari lingkungan ya,
kemudian makanan-makanan kita yang tidak sehat gitu ya. Nah, lalu permasalahan eksternal yaitu berupa ketidakseimbangan antara diet dan exercise ya. Jadi karena kurangnya gerak tapi makannya banyak gitu ya. Dan juga sekarang ini ada perubahan gaya hidup, kemudian modernisasi sehingga orang bekerja dengan menggunakan laptop, hanya duduk saja gitu ya, akhirnya mengurangi mobilitasnya. Atau juga karena penggunaan mesin-mesin yang membantu pekerjaan manusia itu. Nah, demikian juga karena ini sekarang pandemi ya, jadi pandemi menyebabkan kita harus bekerja dari rumah. Nah, jadi sebetulnya obesitas itu masalah yang sangat kompleks ya. Di situ ada masalah lingkungan, sosial ya, kemudian masalah genetik ya, dan juga perubahan fungsi biologi kita, kemudian masalah di bukan hanya genetik tapi epigenetik yang mencakup di situ adalah microenvironment dalam tubuh kita ya, sinyal-sinyal dalam tubuh kita gitu ya. Nah, dan yang terpenting di sini adalah peranan dari kesehatan usus dan ekosistem usus kita. Nah, ini yang menjadi missing link yang kebetulan belum sepenuhnya diketahui ya, akan tapi dengan mengetahui ini akhirnya kita bisa melakukan diagnostik, kemudian treatment yang lebih spesifik ya. Jadi karena obesitas ini bermacam-macam ya, nanti ada beberapa tipe obesitas dan treatmentnya tentu berbeda. Makanya pada orang tertentu dengan program diet tertentu cocok ya, belum tentu dengan pada orang lain akan berhasil gitu ya. Jadi ada karakteristik individu yang berbeda yang memerlukan penanganan lebih, terutama pada modulasi pada dengan cara melakukan perubahan pada gut mikrobiotanya, pada mikrobiota ususnya. Nah, jadi di sini memang ada peranan dari faktor genetik yang paling besar sebetulnya ya di sini. Jadi di mana faktor genetik ini dipengaruhi oleh genetik kita sendiri, jadi gen-gen kita sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi paparan zat toksik termasuk ya. Kemudian juga ekosistem mikrobiota di mana itu akan mengganggu dan mengatur genetik kita, regulasi gen kita, dan akan mempengaruhi bagaimana penampakan kita ya, penampakan luar kita itu bagaimana tubuh kita ya. Jadi bagaimana kita kurus atau gendut itu salah satunya dipengaruhi oleh keduanya. Jadi bukan hanya oleh gen kita ya, akan tetapi oleh gen-gen yang dipunyai oleh bakteri, oleh virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, gen-gen yang ada di dalam tubuh kita ini disebut genom ya, kalau itu berasal dari tubuh kita sendiri. Kalau itu berasal dari mikrobiota disebut sebagai mikrobiom ya, mikrobioma ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa tipe obesitas ya. Di sini ada yang bentuk badannya seperti ini karena distribusi lemak yang berbeda-beda ya, yang berbentuk apple shape obesity ya, karena dia ada peningkatan lemak pada visceral ya, pada perut terutama, kemudian pada apa namanya batang tubuh ya. Ini dia punya risiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes dan juga penyakit metabolik ya. Lalu obesitas yang bentuknya lain di sini adalah pear shape obesity yang biasanya ditandai oleh peningkatan lemak di bawah kulit ya. Ini lebih risiko untuk terkena penyakit diabetes dan penyakit metabolik lebih rendah. Nah, jadi di sini ada beberapa macam dan tentu penanganannya juga berbeda-beda, dipengaruhi oleh sebabnya juga ya, kemudian dipengaruhi oleh daerah geografis di mana dia tinggal ya, kondisi-kondisi lingkungannya, kemudian tadi genetic background ya. Dan di sini bukan hanya masalah distribusi lemak, akan tetapi juga harus ditentukan obesitasnya, keparahannya ya, apakah dia berkelanjutan atau tidak ya, kemudian juga faktor-faktor lain dan perubahan sinyal dalam tubuh dan jaringannya yang tentunya membutuhkan treatment yang penanganannya bukan hanya restriksi kalori ya atau menghitung body mass index-nya, akan tetapi juga dengan memodulasi gut mikrobiota tadi ya. Nah, ini contoh bagaimana pentingnya diagnosis yang akurat
dengan pemetaan mikrobiota ya. Jadi di sini didapatkan bahwa terdapat beberapa gen mikrobiom yang ditemukan itu cenderung rendah, maka disebut low gen karakteristik ya, dan high gen karakteristik di sini di mana kalau yang dia ditemukan low gen karakteristik berarti dia diversitas apa namanya ekosistem mikrobiotanya itu rendah. Jadi kalau dihitung di apa namanya gen pada mikrobiomnya itu rendah gitu ya. Nah ini dia akan terjadi risiko yang lebih tinggi untuk mengalami dislipidemi. Dislipidemi itu ya gangguan pada kolesterol ya, jadi peningkatan kolesterol ya, kemudian trigliserid dan lain-lain. Lalu juga peningkatan penumpukan lemak ya, peningkatan risiko resistensi insulin yang meningkatkan risiko untuk terjadi diabetes. Lalu juga meningkatkan peradangan kronik yang akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif dan bahkan kanker ya. Nah, di sini contoh bagaimana beberapa individu yang mengalami low gen count ya, jadi dia kalau dihitung mikrobiomnya ya gen dari bakterinya itu rendah gitu ya. Ini terjadi peningkatan trigliserid, peningkatan resistensi insulin ya, peningkatan penanda peradangan kronik ya. Contohnya di sini adalah peningkatan fibrinogen ya, peningkatan neutrofil pada darah rutin ya. Jadi kalau kita diperiksa darah rutin itu ya, kalau kita mau tahu wah kita ini ada peradangan atau tidak, kita bisa melihat dari jumlah neutrofil dan fibrinogen yang ada di dalam lembaran dari lab itu ya, jadi dari pemeriksaan lab itu. Nah, peningkatan fibrinogen itu menimbulkan risiko apa? Darah kita lebih kental ya, darah kita lebih kental dan juga mudah membeku ya. Nah, lalu di sini kita lihat karakteristiknya di mana mereka rata-rata mempunyai derajat obesitas yang berat ya, di mana kita lihat juga dari bentuk badannya itu di punggung misalnya itu kelihatan dia penumpukan lemak di situ ya. Gangguan tidur ya. Jadi pada saat tidur itu biasanya orang gemuk akan lebih cenderung ngorok. Yang kedua juga mengalami apa? Sleep apnea. Sleep apnea itu kadang berhenti napas pada saat dia tidur ya. Dan juga terkadang sering bangun pada malam hari ya karena adanya sleep apnea ini ya. Nah, ini berbahaya juga ya karena mengakibatkan dia akhirnya kekurangan oksigen ya. Dan ini tidak berkaitan dengan bagaimana dia dulu dilahirkan atau bagaimana aktivitas yang lain misalnya merokok gitu ya. Jadi ini bisa terjadi juga pada orang yang tidak merokok dan bisa terjadi pada orang yang dilahirkan dengan persalinan normal. Walaupun ada yang menyatakan bahwa persalinan dengan seksio sesaria itu meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit metabolik dan obesitas ya. Nah, ini gambaran bagaimana faktor genetik itu bisa berkaitan dengan ekosistem usus yang diturunkan dari orang tua kita ya. Jadi tidak selalu faktor genetik yang diturunkan itu adalah genetik sel kita gitu ya. Akan tetapi yang diturunkan di sini adalah ekosistem dari orang tua kita, nenek moyang kita ya. Jadi kalau kita punya nenek moyang gemuk-gemuk ya bisa jadi karena ekosistemnya diberikan pada kita, menurun pada kita, akhirnya kita juga jadi gemuk ya. Nah, kemudian di sini pengaruhnya terhadap kesehatan mental tadi ya. Kemudian bagaimana stres bisa mempengaruhi kita ya, karena stres ini juga akan menyebabkan gangguan pada semua ekosistem ya. Jadi di ekosistem mikrobiota di usus ya, kemudian gangguan pada fungsi usus, sehingga kita cenderung gemuk nanti kalau orang stres itu ya, cenderung maunya makan aja gitu ya, kegemukan juga. Nah, kemudian juga orang-orang yang punya ekosistem yang berubah tadi ya karena faktor herediter tadi ya, dia juga akan menyebabkan risiko untuk terjadinya penyakit
penyakit mental misalnya ansietas, ya, depresi, ya, kemudian nyeri yang menaun dan kardiovaskuler. Nah, lalu di sini bagaimana keterkaitan antara otak dengan kesehatan usus, ya, maka pada kondisi pandemi ini yang harus kita jaga bukan hanya kesehatan usus, ya, kesehatan fisik, akan tapi juga kesehatan mental, ya. Jadi jangan sampai kita stres, ya, karena stres ini juga akan mempengaruhi fungsi usus dan saluran cerna kita, menyebabkan disbiosis, ya, bisa menyebabkan peningkatan inflamasi kronik dan juga obesitas. Nah, kalau terjadi disbiosis, ya, tadi bisa terjadi kerusakan pada usus, ya. Kerusakan usus ini bisa memicu resistensi insulin, ya, memicu peradangan kronik dan peredaran dari toksin. Jadi kita tuh kalau makan jangan hanya memikirkan apa yang enak di mulut kita, ya, tapi juga pikirkan kira-kira makanan ini beracun atau tidak, bisa meracuni kita atau tidak, ya. Bukan hanya masalah komposisinya dia mengandung racun, ya, tapi komposisi yang kita anggap itu tidak beracun, misalnya lemak, gitu ya. Lemak itu menimbulkan peredaran racun dalam tubuh kita lebih banyak, ya, karena makanan yang tinggi lemak, ya, itu dia akan menyebabkan disbiosis, ya, dan peningkatan metabolit dari bakteri yang dia bersifat meracuni tubuh kita, seperti misalnya yang namanya trimetilamin, ya, terutama bisa dari daging merah biasanya, ya. Maka pada saat seperti ini kurangi konsumsi daging merah, ya, lebih baik daging putih seperti misalnya ayam atau ikan, ya, atau sumber protein yang lain, ya. Jadi jangan terlalu banyak makan daging merah, ya. Daging merah itu secukupnya saja, satu potong kecil pada seminggu sekali, gitu, ya. Termasuk juga telur dan jeroan hewan, ya, itu juga harus dikurangi atau dibatasi, ya, karena dia pengaruhnya tadi bukan hanya ke ke energi kita, ya, ke kalori kita, ya, karena tapi dia juga meningkatkan risiko untuk terjadinya peningkatan racun dalam tubuh kita yang akan mempengaruhi fungsi sel imun kita, ya. Contohnya di sini makrofag, ya. Sel makrofag ini adalah sel yang bertugas untuk memakan jaringan yang rusak, ya, kemudian sel-sel yang mengalami infeksi, ya. Jadi virus ini kan menginfeksi sel. Nah, sel yang terinfeksi ini dia akan dimakan harusnya oleh makrofag. Kalau misalnya kita selnya ini tidak berfungsi baik, maka yang namanya virus ini tidak bisa kita eliminasi dengan baik, ya. Nah, ini bagaimana kalau terjadi peningkatan indeks massa tubuh atau kegemukan, yaitu bisa menyebabkan gangguan fungsi pada usus halus, ya, terjadi peningkatan peradangan pada usus halus, di mana di situ juga ada peningkatan permukaan absorpsi, sehingga karbohidrat misalnya, ya, glukosa yang kita makan itu akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, glukosa yang berlebihan yang masuk ke dalam tubuh kita tentu tidak baik, ya. Jadi itu akan menyebabkan peningkatan kalori, kemudian juga menyebabkan ekosistem kita juga tidak seimbang, ya. Nah, di sini ada peningkatan peradangan usus, perubahan fungsi dari usus halus sehingga terjadi resistensi insulin, dan meningkatkan risiko penyakit karena dislipidemi, karena penyerapan kolesterol dan metabolisme kolesterol ini ada di usus halus, ya. Nah, penanganan obesitas, ya, karena obesitas itu sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus punya motivasi kuat, ya. Jadi kalau kita udah tahu nih berat badan kita lebih nih dan kita tergolong obesitas, gitu, ya, maka kita harus punya niat yang kuat untuk menurunkannya. Lalu kita membutuhkan juga dukungan dari keluarga atau teman dekat, lingkungan terdekat, gitu, ya. Dan juga membutuhkan informasi yang benar, ya, tentang diet, ya, kemudian exercise, di mana dietnya adalah diet yang rendah kalori dengan gizi yang seimbang. Jadi bukan hanya rendah kalori, ya, tapi gizinya juga harus seimbang. Kemudian juga olahraga, ya, olahraganya harus sesuai dengan kondisi kesehatan tentunya, ya. Olahraga di sini terutama adalah olahraga yang aerobik,
misalnya jalan ya, jalan sehat, kemudian berlari, senam gitu ya, renang gitu ya. Kemudian nah, tujuan program diet pada obesitas itu adalah terapi diet yang rendah kalori ya, tetapi asupan nutrisi harus tetap cukup ya. Sebagai diet rendah kalori gizi seimbang. Jadi kalau di luar sana banyak macam-macam diet ya, itu juga kita harus pelajari, jangan sembarangan ya. Misalnya diet keto ya, ketofastosis yang dia tinggi lemak malah justru ya. Kemudian diet apalagi food combining, ada vegan diet ya dan sebagainya. Nah, itu kita harus tetap harus mempelajari apakah itu sesuai enggak dengan kriteria diet rendah kalori dan gizi seimbang ya, karena kalau tidak justru nanti akan menimbulkan risiko ya terjadinya malnutrisi ya, kemudian juga komplikasi ke apa namanya ke fungsi ginjal kita makanya. Jadi ada banyak kasus ya di mana karena salah dalam berdiet justru dia akhirnya malah ginjalnya rusak ya, kemudian terjadi perlemakan pada hati dan sebagainya. Nah, maka di sini kita harus perhatikan ya dalam melakukan diet rendah kalori, di mana prinsipnya adalah pengeluaran energi atau kalori itu harus lebih besar dibandingkan asupan kalori sehingga BB kita bisa turun. Nah, cara pengurangannya bagaimana? Ada pedomannya sebetulnya ya. Jadi kita bisa mengikuti pedoman misalnya dari Ikatan Dokter PABDI misalnya penyakit dalam ya, atau dari misalnya kalau anak-anak dari IDAI gitu ya, berapa restriksi kalori yang anjurkan oleh mereka, tapi rata-rata di sini pengurangannya adalah 500 sampai 1000 kalori per hari sehingga kita bisa mendapatkan penurunan kurang lebih 2 sampai 3 kg per bulan ya, walaupun ini bisa dibagi per minggu ya. Jadi tidak boleh langsung drastis kita menurunkan berat badan. Nah, lalu dalam melakukan diet rendah kalori harus ingat bahwa penurunan makanan ini tidak identik dengan pengurangan jumlah makanan ya. Kita bisa tetap dengan jumlah yang sama, akan tetapi kita bisa manipulasi dari jenisnya ya. Jadi dari jenis-jenis makanannya sehingga kalorinya itu di bawah dari asupan yang ingin kita turunkan gitu ya, tapi dia jumlah makanan ya, porsinya itu tetap sama ya. Makanan di sini khususnya camilan ya harus diganti dengan yang rendah kalori ya, dengan sesuatu yang bisa mengenyangkan. Jadi harus berserat tinggi, misalnya sayur, buah, misalnya kita bikin salad gitu ya, atau ganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks lain, misalnya kentang ya, kemudian Havermart, kemudian protein pilih ikan daripada tadi daging merah ya, kemudian tahu tempe itu juga bagus ya. Kemudian diet ini akan berhasil kalau kita juga melakukan perubahan gaya hidup. Nah, maka kita harus tahu nih ritme biologi kita ya. Bahkan kalau perlu kita harus menjadwal ya makan kita ya, harus teratur. Makanlah pada saat kita lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Itu prinsipnya ya. Makan ketika lapar itu harus disesuaikan dengan pengeluaran hormon lapar. Kita tuh kalau lapar tuh sebetulnya tubuh kita tuh mengeluarkan hormon lapar, dan kalau kenyang tubuh kita mengeluarkan hormon kenyang gitu yang memberitahu kita bahwa ini sudah cukup ini kalau makan gitu ya. Nah, hormon lapar kita ini dikeluarkan pada jam tertentu, maka makanlah pada jam-jam itu ya. Misalnya kalau pagi ya jam 6 sampai jam 8 ya, lalu kalau siang jam 12 sampai jam 13. Kalau malam jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi tidak boleh ada makan besar setelah jam 7 malam ya. Ini penting ya, karena kalau kita makan pada jam lebih dari jam 7 malam itu biasanya kalorinya akan ditimbun ya di mana? Di perut ya, di perut ya. Maka kalau kita ingin perut kita langsing begitu ya, usahakan kita tidak makan malam setelah jam 7 malam. Kemudian juga
Snack ya, snack itu pilih pada 2 waktu ya, bisa jam 9 pagi atau jam 6 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Dan pilihlah snack-snack yang berserat tinggi, misalnya buah ya, buah apel misalnya, atau pisang rebus ya, atau sayur mayur ya, seperti bikin salad lah, salad roll kalau sekarang yang ini ya, atau kebab sayur juga, apa wrap, apa salad wrap itu ya, itu juga bagus ya, walaupun kalau bisa ganti tepung glutennya dengan tepung non gluten ya. Nah, kemudian prinsip dari restriksi kalori adalah kalori ini dikurangi sebanyak 500 sampai 1000 kalori di bawah kebutuhan normal, dan pengurangan kalori ini dilakukan dengan mengurangi konsumsi karbohidrat simpleks ya. Kalau karbohidrat kompleks seperti sayur, buah gitu boleh ya. Kemudian kurangi lemak ya, meningkatkan protein ya di atas kebutuhan normal, cukup vitamin dan mineral, tinggi serat sehingga memberikan rasa kenyang ya. Nah, contoh indeks kekenyangan itu misalnya kalau roti putih, kalau kita milih roti putih itu gizinya kurang, kemudian tidak mengenyangkan. Ya, kalau kita pilih kentang rebus, dia sangat mengenyangkan ya. Di sini 3,23% ya. Lalu kalau ikan ini di bawahnya kentang itu 2,25% ya. Bubur Havermont itu di bawahnya 209, jeruk ya 202, apple 197% gitu ya. Nah, kemudian, nah ini pedoman gizi seimbang ya. Jadi kita ikuti dari Kemenkes di sini ya. Jadi di sini kita batasi yang namanya gula, terutama gula rafinasi, ganti gula pasir dengan gula aren, dengan stevia ya, dengan apa misalnya madu ya. Kemudian gula-gula yang sehat yang lain, jangan gula pasir yang rafinasi ya. Kemudian kurangi garam, kurangi penggunaan minyak, apalagi minyak baru langka ya, minyak mahal langka gitu ya. Ya udah sekalian diet aja gitu ya. Lalu perbanyak minum, perbanyak porsi dari tadi protein berupa ikan ya, tempe, tahu, kemudian kalau susu juga susu yang fermented ya, jangan susu yang apa kemasan yang apalagi yang tinggi lemak itu ya. Kemudian perbanyak sayur dan buah, di mana di sini 3 sampai 4 porsi ya. Kemudian untuk karbohidrat, pilih karbohidrat kompleks ya. Jadi ganti nasi putih dengan jagung, dengan umbi misalnya dari ubi ungu. Ubi ungu itu kaya dengan inulin. Inulin ini meningkatkan bakteri baik kita ya, diversitas bakteri baik kita ini akan diperkaya oleh inulin ya. Kemudian kalau dulu nenek moyang kita suka makan apa, gembili ya, kemudian talas misalnya ya. Jadi banyak sebetulnya makanan lokal Indonesia yang bukan hanya nasi ya. Di Cina itu ya, diabetes mellitus tinggi itu karena orang Cina di apa Tiongkok sana itu dia makan nasi itu ibaratnya apa ya, seperti wajib, dan di sana bisa 5 kali sehari makan nasi. Selain itu juga mie ya, jadinya di sana angka diabetes mellitus sangat tinggi. Nah, kemudian olahraga, di sini ada olahraga, contohnya di sini ada bermain bola, berjalan, senam, naik sepeda, ya renang gitu ya. Nah, kemudian juga harus mencuci tangan dengan baik dan benar ya, untuk mengurangi paparan bakteri patogen ya. Bakteri virus patogen ya. Jadi karena bakteri virus patogen ini dia juga akan menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem kita yang akan menimbulkan kerentanan kita untuk terkena infeksi. Nah, olahraga dianjurkan tentunya di sini paling tidak setengah jam sehari ya. Jadi olahraga itu prinsipnya jangan terlalu lama, tapi apa, teratur. Yang penting adalah keteraturan. Demikian juga makan tuh harus teratur ya. Maka prinsip dia di sini penting sekali dijaga adanya feeding rule ya. Jadi ada aturan makan di mana makan saat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, itu jadi harus teratur ya. Kemudian contoh sederhana ya di sini bagaimana kita mengatur piring ya. Kalau timbang menimbang itu sulit, menyulitkan gitu. Nah, dengan
mengatur pola makan dengan prinsip piring seperti ini ya. Ini prinsip piring T begitu ya. Itu tentunya akan lebih memudahkan kita. Dimana kalau yang setengahnya ini dia harus kayak serat ya, buah, sayur, aneka ragam sayur paling tidak 5 macam ya. Kemudian lauk pauk di sini protein yang paling banyak ya, di mana yang dipilih adalah terutama protein nabati ya. Hewani bisa pilih selain daging merah tadi ya. Kemudian makanan pokok carilah karbohidrat kompleks. Nah, lalu batasi gula, garam, dan minyak, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sudah makan. Ya. Nah, prinsip gizi seimbang ini mengikuti 4 pilar. Ya, jadi ada 4 pilar dalam gizi seimbang ini. Yang pertama, konsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, ya, melakukan aktivitas fisik yang teratur. Nah, yang penting lagi memantau berat badan. Ya, jadi berat badan kita harus kita pantau. Kita harus punya target nih ya. Kalau tadi 1 bulan kita harus menurunkan berat badan sekitar berapa tadi 1 sampai 2 kilogram gitu ya. Maka itu bisa dibagi per minggu misalnya. Tapi jangan dibikin stres ya. Jadi dibikin santai saja ya. Jadi penurunannya tidak boleh langsung turun drastis gitu, nggak boleh ya. Nah, yang dimaksud dengan berat badan normal di sini untuk orang dewasa adalah dengan mengukur yang namanya indeks massa tubuh ya. Jadi bukan hanya berat badannya, di mana untuk orang dewasa itu yang normal adalah sekitar 18,5 sampai 25. Sedangkan untuk balita itu ada KMS, jadi ada kartu sehat itu yang nanti di sana kita bisa melihat di kartu menuju sehat itu grafik yang bisa membantu kita menentukan oh anak kita ini termasuk anak yang indeks massa tubuhnya normal atau tidak gitu ya. Nah, ini rumusnya dengan cara mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter ya. Ini di sini kita bisa mendapatkan angka. Nanti kita bisa melihat di sini kategorinya ya, apakah kita ini termasuk sangat kurus, normal, gemuk atau obes ya. Nah, sekarang ini karena saat ini diketahui bahwa ternyata ada keterlibatan mikrobiota usus gitu ya. Nah, maka intervensinya pengembangan intervensi selanjutnya di sini adalah diet ya, diet yang spesifik yang meningkatkan bakteri baik ya, dan juga penggunaan probiotik. Ya, probiotik spesifik yang tadi harus dipetakan ya, bahwa oh orang ini kekurangan bakteri apa, nah itu dikasihlah bakteri itu. Jadi bisa berbeda-beda antar orang per orang ya. Nah, lalu juga bisa dengan tindakan pembedahan ini pada orang yang sangat obes ya, sangat obes, yang severe obes itu dia bisa dilakukan pembedahan dengan cara memotong usus ya, memotong pada di sini lambung bukan usus ya, jadi ada bypass ke lambung sehingga nanti diharapkan permukaan absorpsinya menurun ya. Nah, lalu penanganan dengan manipulasi mikrobiota usus ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama pemberian prebiotik, yang kedua probiotik, yang ketiga simbiotik, dan yang keempat adalah dengan donor transplantasi bakteri ya. Jadi bakteri itu bisa ditransplantasi, bukan hanya organ tubuh ya. Jadi misalnya saya nih diketahui saya mempunyai bakteri yang baik gitu ya. Nah, saya bisa mendonorkan bakteri baik saya kepada orang lain ya. Biasanya yang orang dekat ya, misalnya keluarga kita yang kegemukan atau keluarga kita yang punya penyakit ya gitu ya. Jadi tergantung penyakitnya apa juga ya. Misalnya ini pernah dilakukan pada anak-anak autis ya. Anak-anak autis itu diketahui mereka itu ada yang mengalami disbiosis berat ya, kehilangan ekosistem mikrobiota yang baik ya. Dan kehilangannya itu bukan hanya kehilangan 1-2 bakteri, tapi hampir semua bakteri baiknya hilang. Nah, pada kondisi itu anak-anak autis itu perlu diberi ekosistem bakteri yang sehat ya. Nah, salah satu caranya dengan cara transplantasi bakteri. Nah, ini contohnya bagaimana perubahan pola makan yang tinggi serat dan protein tapi rendah karbohidrat simpleks
Nah, itu dia akan meningkatkan ekosistem bakteri pada ususnya dan juga mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik ya, dan mengurangi trigliserid tadi. Ya, jadi sebetulnya kalau yang tidak invasif ya dengan mengubah diet dan gaya hidup ya. Jadi dengan mengubah diet dan gaya hidup kemudian, nah ini bagaimana caranya kalau kita ingin tahu kita ini menderita kegemukan atau obesitas atau tidak gitu ya. Nah, kegemukan ini harus dibedakan dengan kelebihan berat badan ya. Diukur dengan IMT dan lingkar perut ya. Jadi lingkar perut ini penting ya, ukur lingkar perut ya. Laki-laki itu harusnya kurang dari 90 cm ya, kemudian perempuan itu kurang dari 80 cm. Ini pada orang Asia ya. Jadi meski misalnya IMT-nya 23, tapi jika lingkar perutnya lebih dari 90 pada laki-laki atau 80 pada perempuan, maka dia digolongkan pada obesitas abdominal ya, obesitas perut ya. Nah, lalu tadi penanganan dengan prebiotik. Nah, prebiotik itu apa sih gitu ya? Prebiotik adalah serat pangan yang berasal dari karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna oleh usus kita ya, oleh lambung dan usus kita. Nah, pada kondisi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks, ya serat-serat ini akan menjadi substrat bagi bakteri yang hidup di dalam usus kita, akan dipecah olehnya menjadi yang namanya short chain fatty acid, ya short chain fatty acid yang dia bermanfaat begitu, karena dia akan meningkatkan sinyal-sinyal yang bersifat anti radang ya, dia meningkatkan energi dalam tubuh kita ya, di mana dia akan dimetabolisme dalam sel usus kita, ada yang dibawa oleh aliran darah ke hati, dimetabolisme di hati, ada yang menuju ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan oleh organel sel yang disebut mitokondria, oleh sel-sel kita semua untuk membuat ATP, satu energi tubuh ya, energi sel kita itu namanya ATP ya. Nah, kalau terjadi depresi energi atau penurunan energi itu ibaratnya rumah ya mati lampu ya. Jadi energi di sini penting ya, di sana kita membutuhkan energi untuk respirasi sel ya, kemudian untuk detoksifikasi tubuh kita ya. Jadi racun-racun itu akan susah didetoksifikasi kalau tidak ada energi ya, sama seperti rumah kita kalau nggak ada listrik ya kan, kalau mati lampu gitu ya, kita juga akan cenderung lebih stres. Nah, sel itu juga begitu, kalau tidak punya energi ya, kemudian produksi oksigennya rendah, nah stres pada sel ini yang akan menimbulkan kerusakan dan kematian sel yang menimbulkan penyakit ya. Nah, prebiotik ini dia akan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacteria. Ya, contohnya adalah oligosakarida ya. Yang contohnya di sini ada inulin ya. Di mana inulin ini banyak pada umbi-umbian tadi ya, pada ubi ungu, ubi cilembu ya, kemudian pada talas, gembili tadi ya. Nah, di mana dia akan meningkatkan jumlah bakteri baik, menurunkan rasa lapar dan mempercepat rasa kenyang, meningkatkan kadar hormon glukagon laktatik yang dia berfungsi dalam keseimbangan metabolisme glukosa ya. Ini kemudian probiotik. Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme yang hidup yang bila diberikan secukupnya dapat memberi manfaat kesehatan pada manusia. Nah, kita bisa jumpai pada banyak makanan fermented food ya. Misalnya nih, kalau yang suka makanan Korea ada kimchi ya, ada sauerkraut ya. Kalau yang dari Indonesia misalnya ada kefir ya, coconut kefir, kemudian yogurt ya, di sini ada kamboja, noto, kemudian keju yang asli tapi ya bukan keju olahan ya. Jadi keju asli itu juga kaya dengan bakteri baik. Lalu ada cuka apel ya, kemudian ada pickles, acar-acaran ya. Kalau kita senang acar, ada acar zaitun, acar timun, kemudian acar cabai misalnya ya, kemudian tempe, tahu, miso, itu juga makanan yang kaya dengan bakteri baik ya. Nah,
pada penelitian pemberian lactobacillus misalnya itu dapat menurunkan lemak perut ya. Kemudian juga dapat mencegah peningkatan berat badan yang berlebihan ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang kaya dengan lactobacillus maka insya Allah itu bisa mengontrol berat badan kita ya. Nah, lalu simbiotik. Simbiotik itu perpaduan antara prebiotik dan probiotik. Nah, pemberian simbiotik ini lebih efektif, hanya di sini berarti membutuhkan formula yang di situ mengandung serat pangan. Contohnya adalah inulin tadi. Nah, jadi mengkombinasikan bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium dengan prebiotik oligofruktosa yang dipakai dengan inulin ya selama 12 minggu, ini salah ya, 12 minggu harusnya. Itu mampu meningkatkan jumlah Lactobacillus dan Bifidobacterium dan menurunkan jumlah bakteri jahat seperti Clostridium perfringens ya. Jadi ini bisa mencegah kita terkena infeksi ya. Maka kalau kita makan suplemen probiotik yang mengandung lactobacillus, bifidobacterium, kita harus kombinasi dengan diet yang kaya dengan serat pangan ya, dengan diet yang kaya karbohidrat kompleks. Nah, lalu transplantasi bakteri. Transplantasi bakteri ini biasanya kita membutuhkan donor dari orang yang sehat ya untuk merestorasi ekosistem usus kita. Ini sudah dibuktikan efektif pada anak autis ya, kemudian anak-anak dengan IBD, inflammatory bowel disease yang biasanya dia mengeluhkan diare kronis ya. Nah, ini contohnya dibutuhkan donor sehat ya. Jadi misalnya anak yang dia ekosistemnya baik gitu ya. Nah, fesesnya ini diambil dikoleksi, kemudian diambil hanya bakterinya dan diberikan kepada orang yang menderita sakit ya, dengan harapan dengan diberikan bakteri yang baik dari orang yang sehat maka dia akan sembuh ya. Nah, lalu ini mekanisme bagaimana tadi mikrobiota usus dia mempengaruhi metabolisme tubuh ya, di mana serat pangan yang ada di dalam lumen usus kita itu dia akan difermentasi. Jadi kita itu ibaratnya bioreaktor fermentasi ya, di mana di situ akan diproduksi serat yang dia akan diabsorpsi oleh tubuh kita dalam bentuk zat-zat kimia, kemudian enzim gitu ya, metabolik dari produk bakteri tadi, kemudian gas ya. Jadi kalau kita kentut kita kadang kan merasa nih habis makan kok perut rasanya ini ya bergas ya. Nah itu hati-hati ya, apalagi kalau baunya baunya bau sekali ya. Kentut yang bau sekali itu menandakan bahwa kentut kita itu tinggi metana, tinggi H2S gitu ya, hidrogen sulfida. Bayangkan hidrogen sulfida ada pada perut kita ya. Kalau kentut makanya jangan ditahan-tahan ya. Hidrogen sulfida itu racun ya, racun kalau kita berada di gunung berapi ya. Hidrogen sulfida itu belerang sebenarnya, belerang di daerah gunung berapi atau pertambangan itu berbahaya bagi manusia ya, karena kalau kita menghirup belerang ya berlebihan ya itu bisa menimbulkan keracunan syaraf ya, keracunan syaraf, kemudian keracunan yang menyebabkan kerusakan pada otot ya, dan juga mata ya, pada mata kita ya, bisa merusak mata, mengiritasi kulit ya, kemudian juga merusak saraf ya. Nah, maka kalau kentut perhatikan baunya ya, kalau baunya busuk hati-hati, itu berarti ada bakteri yang tidak seimbang dalam tubuh kita. Kita coba kelola dengan melihat pola makan kita ya. Mungkin pola makan kita tidak sehat ya, kemudian mungkin komposisinya tidak sehat ya, dan kemudian kita makan terlalu kenyang itu juga mempengaruhi ya. Makan itu nggak boleh terlalu kenyang ya, harus menyisakan sepertiga udara, sepertiga air di lambung kita ya. Nah, kemudian mungkin sampai sini ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Sudah ada banyak pertanyaan ini Pak Angga. Yes dok, ya ini udah lumayan banyak yang nanya sih dari tadi, sudah menabung pertanyaan. Nah sekarang saatnya kita tanya jawab sebentar. Oke, nah ini ada yang bertanya.
Ada yang tanya produk nih. Ya. Izin bertanya tentang produk baru EFC dikatakan dengan OS di bagian perut. Perasaan saya nggak ada bikin flyer produk EFC yang itu deh. Bukan saya Belum. bikin, bukan perusahaan kali yang bikin, karena kalau semua flyer itu saya yang bikin. Saya bertanggung Gitu. jawab untuk bikin. Jadi kayak kalau yang itu mungkin kemarin itu mungkin pas di acara kan Pak Ernest ada bahas sedikit ya. Itu nanti itu produk upcoming produknya. Jadi bisa untuk dioles dan lain-lain ya, untuk slimming sih. Nah, tapi itu masih nanti, itu masih upcoming. Saya belum bikin flyernya, saya belum ada mungkin tentang bahannya apa atau apa, belum fix semua. Jadi nanti kita akan update lebih lanjut begitu udah fix. Tapi mungkin ini pertanyaannya penjelasan ilmiahnya. Mungkin nggak dok, kalau menurut dokter Susi, misalkan kita mengeluarkan produk begitu dok. Nah, ini kan seru nih kalau pertanyaannya begini kan. Jadi kira-kira ada produk nih dok, buat kurusin badan, buat di perut kita oles terus jadi kurus. Mungkin nggak kalau dari ilmiahnya dok? Sekarang ini tinggal teknologinya yang dipakai apa ya. Jadi untuk memasukkan satu zat aktif gitu ya, yang kita bersifat targeted ya, mentargetkan apa misalnya tadi sel lemak yang ditarget gitu ya, untuk mematikan sel lemak kah, atau untuk mengurangi sel lemak gitu ya, mempengaruhi metabolisme sel lemak. Sekarang ini dengan teknologi nano ya, dengan bantuan emulsi yang dia bersifat nano, seperti produk AFC yang Usukushi itu kan teknologinya nano ya. Itu menggunakan fukoidan ya, itu juga dia bersifat targeted cell, itu dia bisa kita arahkan untuk hanya mentargetkan misalnya sel lemaknya gitu ya. Nah, dan teknologi itu pun juga sekarang dipakai untuk vaksin ya. Jadi vaksin yang modern banyak juga yang sudah menggunakan teknologi nano, hanya dioles ya. Nah, kalau memang itu menggunakan teknologi itu ya masih mungkin ya, masih mungkin bisa ya. Seperti skincare ya, skincare dengan teknologi nano untuk meningkatkan kolagen dalam kulit ya. Dan kolagen itu kan posisinya di dalam ya. Itu juga hanya dioles, tapi dia bisa memicu kolagen di dalam gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang dia rangsang dia bersifat targeted cell ya. Jadi dengan nanopartikel itu sangat mungkin ya. Oke. Ditunggu ya teman-teman, nanti ada kejutan dari kita. Tapi masih kami. Ditunggu saja. Oke, nah ini juga ada yang tanya dok. Ini tanyanya nggak yang tentang obesitas, tapi justru malah underweight. Jadi yang Wait. kayak kekurangan nutrisi gitu ya. Iya, iya. Justru malah berat badannya nggak sesuai. Nah ini ada balita, KMS-nya merah terus dok, padahal sudah pakai pedia komplit, sudah dicoba nutrisia juga. Oh ini kayaknya susu formula bukan sih? Makannya tuh banyak banget, sering, cuman anaknya emang aktif bergerak. Kira-kira problemnya di mana ya dok? Oh ya, anaknya juga darahnya normal dan nggak defisit zat besi. Kira-kira kalau dari menurut dokter, gimana dok ini untuk anak yang underweight? Iya, ya jadi anak underweight itu kalau dalam anamnesa, dalam wawancara itu harus ditanya riwayatnya ya, karena yang mempengaruhi kesehatan khusus itu bisa jadi sejak dia berada di dalam rahim ibunya ya. Kemudian ada usia jendela intervensi yang efektif pada anak seperti ini ya, pada 0 sampai 2 tahun ya, di mana di sini yang terpenting adalah bagaimana kita memperkuat usus ya, dengan memperkayanya dengan bakteri baik ya. Semakin dia diversitasnya meningkat, maka diharapkan nanti kesehatan ususnya membaik, dan sehingga nutrisi itu mudah terserap ya. Nutrisi dalam tubuh kita ini sebetulnya produk dari bakteri ya. Jadi vitamin, kemudian mineral ya, dan energi tadi ya, energi sel. Energi sel itu berasal, salah satunya sumbernya adalah dari asetat dan butirat. Di mana asetat dan butirat ini adalah produk dari pencernaan tadi fermented karbohidrat kompleks yang ada dalam tubuh kita. Maka
pada saat ini mungkin bisa dilakukan terapi dengan pemberian probiotik dan prebiotik ya. Ada banyak macam probiotik dan prebiotik. Bila ditambahkan dengan polifenol, tentu akan polifenol dari tumbuhan, maka tentu akan memperbaiki lebih cepat ya. Maka seperti usuk-usi itu bisa ya, karena usuk-usi itu dia kandungan dia mempunyai kandungan serat ya, kemudian bakteri baik ya, kemudian ada polifenol ya, misalnya di situ ada ekstrak kiwi di mana dia sudah diketahui dia meningkatkan pada penelitian ya, pada usus tikus itu dia meningkatkan keutuhan dari ususnya ya. Kemudian ada ekstrak nanas dan juga ekstrak anggur ya, dan satu lagi adalah ekstrak dari ganggang laut yang disebut fucoidan tadi ya. Jadi itu tentu akan sangat membantu pada kondisi malnutrisi, walaupun tetap harus diberikan makanan yang tinggi serat tadi dengan gizi seimbang ya. Jadi makanan tinggi serat dan gizi seimbang ini harus diimbangi dengan juga gaya hidup yang baik. Jadi pada ibu dan anak-anak agar dia mempunyai ekosistem mikrobiota yang baik, jangan sampai kita terpapar dengan zat-zat beracun yang mengurangi itu ya, misalnya pestisida. Maka ketika kita makan sayur dan buah, cucilah atau rendamlah dulu dengan cairan probiotik atau dengan ekoenzim atau dengan baking soda, yaitu untuk menetralisir atau mengurangi pestisida yang ada pada sayur dan buah. Atau kalau mampu ya belilah sayur yang organik ya. Sebetulnya sayur organik itu relatif bukan mahal ya, tapi relatif mahalnya karena kurangnya konsumen ya. Maka kalau Bapak Ibu mampu ya membeli itu dengan pertambahan jumlah orang yang konsumsi sayur organik, itu insya Allah yang namanya sayur organik itu murah, bisa lebih murah dan menyelamatkan bumi. Karena kalau kita bicara pertanian organik itu di sini kepentingannya bukan hanya untuk manusia ya kan, tapi juga untuk ekosistem kita ya, supaya kita mempunyai ekosistem yang terjaga sehingga generasi ke depan itu juga mempunyai ekosistem yang baik ya gitu ya. Jadi ini untuk menyelamatkan banyak generasi ya. Kalau kita bicara cedera mitokondria ya, itu bisa menurun sampai 50 generasi ya. Maka penggunaan zat-zat seperti pestisida itu sangat-sangat merusak dunia ya. Maka kita berharap ya Bapak Ibu di sini bukan hanya karena keinginan untuk menjaga kesehatan ya kan, tapi juga untuk menyelamatkan generasi yang mendatang dan juga untuk menyelamatkan bumi kita ya. Pertanyaan yang lain tentang kalori ya. Di sini kalori apa? Intermittent fasting, kemudian boleh minum teh tawar dan kopi pahit. Apakah minum produk AFC juga boleh? Oh, masa ya. Nah, gini aja dok, nggak apa-apa. Ini ada kita pertanyaan-pertanyaannya untuk kayaknya yang dibutuhin. Ini saya ketemu yang pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhin sama mungkin ibu-ibu di luar sana, dok. Asik. Jadi dok, saya mau diet. Saya mau diet. Apakah benar kalau misalkan mau diet itu bukannya nggak makan nasi sama sekali, tapi nasinya kan yang kayak tadi dokter bilang juga nasinya dikurangin porsinya. Nah, kalau boleh tahu dok, apakah boleh makan nasinya itu hanya 1 sendok dan saya hanya makan ikan atau ayam dan buah? Terima kasih dok. Iya, jadi prinsip gizi seimbang itu bukan tidak makan karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan macam-macam, bukan hanya nasi ya. Dan di sini boleh kok kita masih makan nasi ya. Nasi yang dianjurkan di sini nasi yang berwarna terutama ya, karena nasi putih itu sebenarnya nasi yang gizinya kurang ya, karena vitaminnya udah hilang ya. Karena nasi putih itu kan dia diproduksi dengan cara mengelupas ya, kehilangan vitaminnya gitu ya. Kulit ari dari gabah itu kan sebenarnya yang mengandung banyak vitamin ya. Maka sebaiknya kalau memang belum terbiasa makan nasi yang tidak berwarna gitu ya, yang berwarna, maka gunakan kombinasi ya, kombinasi nasi putih dengan nasi berwarna ya, misalnya beras merah
beras coklat, beras hitam gitu ya. Dan boleh kok masih makan nasi itu masih boleh ya. Tapi perlu kita ingat itu tadi ya bahwa nasi putih itu gizinya kurang dan kemudian dia bersifat karbohidrat yang simplek ya, maka sebaiknya ya carilah karbohidrat kompleks yang lain ya. Misalnya tadi kentang ya, jagung, dan yang lain. Kita masih butuh karbohidrat karena tanpa karbohidrat bakteri baik itu nggak akan tumbuh ya. Maka kalau kita hanya makan tadi lemak gitu ya, makan protein, yang akan tinggi di situ adalah hasil metabolit bakteri dari protein dan lemak yang akan menyebabkan peningkatan apa? Amonia, metana, ya H2S tadi di dalam usus kita, ya kemudian yang namanya TMA tadi. Nah itu adalah racun ya, racun dalam tubuh kita yang tidak boleh beredar banyak dalam tubuh kita ya. Jadi dia harus hanya sedikit dan dikeluarkan gitu ya. Maka kalau kita kebiasaan makan seperti itu, nanti lama-lama yang terkena apa akhirnya? Ya mungkin kelihatan kita otot kita jadi terlihat terbentuk sempurna baik ya, terus penimbunan itu yang diet ketofastosis itu mungkin ya. Nah itu akan tetapi sudah banyak orang yang melaporkan bahwa diet tinggi lemak ini dia menimbulkan efek samping ke ginjal dan hati ya. Jadi hati-hati fungsi ginjal dan fungsi hati bisa terkena ya. Jadi sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, diet di sini yang baik adalah gizi seimbang. Jadi tetap ada karbohidratnya, ya. Oke, nextnya dok, untuk makan itu apakah ada jam-jam khusus kalau menurut dokter untuk diet ya kita bilang dok? Kayak Ya, sarapan tuh baiknya jam berapa, makan siang tuh jam berapa, nah makan malam tuh sebelum jam berapa gitu loh dok. ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa makanlah sesuai dengan pengeluaran hormon kita lapar ya. Hormon kita ada dua yang mengatur lapar dan kenyang, yaitu hormon grelin dan leptin. Nah, dikeluarkan biasanya kalau hormon grelin itu adalah jam 6 sampai jam 8 ya. Kemudian jam 12 sampai jam 13, kemudian jam 17 sampai jam 19. Nah, makanlah pada periode-periode itu ya. Dan satu lagi sebenarnya ini kaitannya dengan irama tubuh ya, irama biologis ya, dan juga irama sirkadian. Nah, irama sirkadian itu dia mengatur hormonal kita ya, termasuk hormon yang menyebabkan metabolisme kita itu teratur gitu ya, metabolisme glukosa ya, kemudian ada hormon insulin, glukagon tadi ya. Kemudian juga meregulasi misalnya tekanan darah ya, kemudian meregulasi sistem imun ya seperti hormon kortisol. Nah itu penting kita jaga ritmenya, termasuk ritme tidur ya. Tidur itu ada waktu yang dilarang untuk tidur ya, di mana kita nggak boleh tidur pada pagi hari dan sore hari. Ya kalau tidur itu ada jamnya, yaitu sekitar jam siang jam 11 sampai jam 12, 30 menit saja, atau setelah itu tapi tidak boleh lama-lama ya, cuma 30 menit. Dan kemudian juga tidak boleh pada jam-jam tadi jam 17 sampai jam 19 ya. Jadi ada waktu-waktu kita dilarang untuk tidur ya, karena kalau kita tidur kelamaan misalnya, apa yang terjadi rasanya? Badannya akan lesu, malas, disorientasi, bahkan yang terparah bisa depresi ya. Maka orang-orang yang depresi itu mungkin harus dilihat pola tidurnya ya. Maka di sini penting sekali, apalagi orang obesitas itu biasanya gangguan tidur ya, dia biasa hari, akhirnya kalau pagi sering tidur ya. Padahal kalau dia pagi tidur terjadi peningkatan hormon kortisol, kemudian juga terjadi kekurangan vitamin ya, vitamin D terutama ya, karena dia kurang terpapar oleh sinar matahari ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada, sebentar dok. Pertanyaannya ada lagi? Dok, ada yang tanya, kalau intermittent fasting, kan boleh minum teh tawar dan kopi pahit. Wah, ini dokter Susinya hilang. Sebentar, teman-teman.
Sebentar ya teman-teman, kita tunggu dokter Susinya masuk. Selanjutnya saya lagi lihat lagi pertanyaan, dok mau tanya kalau Oat Sup Susi dalam satu-satu mengandung 1 triliun probiotik. Oke dok, ini ada yang tanya dok, kalau mau tanya, di dalam Oat Sup Susi itu kan ada 1 triliun probiotik, kalau satu hari saya konsumsi 2, seimbang nggak sih tentang probiotik baik dan probiotik yang nggak baik di dalam tubuh saya? Ya, nah sebenarnya untuk mengetahui pastinya kita harus melakukan maaf ini nggak stabil. Jadi kita lihat dari bau kentut ya, kemudian bau keringat kita. Kalau baunya tidak enak berarti kemungkinan masih belum seimbang ya. Kemudian juga dari feses kita, dari kita, ya BAB kita ya, kita lihat konsistensi BAB kita ya, kalau dia terlalu keras, kemudian apa dia masih ada sisa makanan gitu ya, itu berarti kemungkinan kita kekurangan serat pangan ya. Makanya nggak cukup hanya dengan konsumsi suplemen atau makanan fungsional yang mengandung bakteri baik ya, kita harus tetap pola makannya harus sehat. Pola makan, pola hidupnya, jangan sampai kita terpapar oleh zat-zat yang toksik, misalnya penggunaan sabun, kosmetik ya, kadang wanita itu nggak sadar pakai skincare sama kosmetik, pengen cantik gitu ya, nggak ngeliatin oh ternyata komposisi dari skincare-nya, sabunnya itu dia tidak ramah terhadap bakteri kita gitu ya. Kemudian pestisida ya tadi ya, kalau kita makan ya sebaiknya yang organik ya, kalau nggak bisa ya diorganikan gitu ya. Oke. Oke. Kalau ada jam baik untuk makan, apakah ada jam baik untuk mengonsumsi probiotik dan prebiotik? Waduh, kayaknya kalau untuk konsumsi probiotik nggak ada jam ininya ya dok. Apa ada kayak ketentuan mungkin lebih baik sebelum makan atau sesudah makan dan lain-lain dok? Ya, ada sebetulnya. Jadi sebaiknya memang pada kondisi lambung kosong dan pada kondisi di mana saat itu usus kita bersih ya. Jadi 2 jam sebelum atau sesudah makan, atau pagi hari sebelum kita mengkonsumsi apapun ya, atau malam hari ketika kita mau tidur. Ya kenapa? Karena ketika kita mau tidur, di situ konsentrasi ya, konsentrasi tubuh kita itu pada saat itu adalah untuk memperbaiki sel. Konsentrasi tubuh kita itu untuk memperbaiki sel. Oke. Oke, takaran konsumsi untuk pasien tumor dan kanker sebagai kalau untuk pasien tumor dan kanker itu untuk takarannya mungkin harus lebih ini ya dok ya, untuk datanya. Kita harus tahu untuk tumor apa dan lain-lain gitu nggak sih dok? Baru mungkin dokter bisa membantu untuk takaran atau apanya. Ya, jadi memang ya sebaiknya kita tahu pola hidup, pola makan ya, karena memang tidak cukup hanya makanan fungsional ya, tapi juga perubahan tadi, modifikasi pola hidup, pola makan ya, kemudian apa namanya, tentunya juga kita lihat jenis dari apa tumornya ya. Tapi selama ini dalam penelitian
banyak bukti menunjukkan bahwa penggunaan probiotik ini, apalagi kalau itu dikombinasikan dengan terapi yang lain, misalnya ya dengan kemoterapi gitu ya, itu juga akan mengurangi misalnya dampak negatif dari terapi misalnya kemoterapi tadi gitu ya. Jadi banyak yang menunjukkan bahwa dia akan meningkatkan sensitivitas ya sel tumor tadi untuk dibunuh oleh obat-obatan kemoterapi gitu ya. Kemudian bisa dikombinasikan dengan Halo dok. ya sampai mana tadi ya. Jadi beberapa isap tumbuhan itu diketahui dia punya efek membunuh kanker ya, dia bersifat meningkatkan kematian dari sel kanker melalui efek langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan pengaruhi sel imun kita, natural killer kita gitu ya. Kita bisa gunakan suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan natural killer gitu ya, fungsi natural killer ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini juga penting kita perhatikan manajemen stres ya, karena stres itu bisa menurunkan jumlah sel natural killer kita ya, dan sel natural killer kita misalnya usianya nih ya, usianya dia 56 hari gitu ya misalnya ya. Nah, itu kalau kita stres dia cepat mati gitu loh. Jadi makanya salah satu yang penting kita lakukan adalah manajemen stres ya, jangan stres, nggak boleh stres ya. Kita harus melatih menghadapi stresor apapun itu ya dengan cara berpikir positif, dengan menenangkan pikiran ya. Nah, menenangkan pikiran ini salah satunya bisa dengan cara menstimulasi nervus vagus ya. Nervus vagus itu adalah nervus saraf yang mensyarafi dari kepala, dari otak ke berbagai tubuh kita ya. Jadi kita bisa melakukan rangsangan pada nervus vagus, termasuk pemberian probiotik itu adalah merangsang nervus vagus ya. Jadi ketika kita meminum suplemen yang mengandung probiotik atau makanan yang mengandung probiotik, yaitu dia termasuk merangsang saraf vagus yang akan meredakan stres ya, meredakan peradangan pada tubuh kita. Nah, cara yang lain adalah dengan cara menstimulasi misalnya kulit wajah. Kalau ibu-ibu nih suka melakukan setrika wajah ya, setrika wajah itu sebetulnya atau yoga wajah lah ya, senam wajah itu salah satunya adalah menstimulasi nervus vagus ya. Lalu yang kedua dengan mengelus kulit leher di belakang kepala ya ke arah depan gitu ya, itu juga rangsangan terhadap nervus vagus. Jadi pada anak misalnya nih, kita punya anak autis yang hiperaktif gitu ya, atau anak yang nggak autis tapi dia sedang tantrum nih ya gitu ya, dia rewel karena minta sesuatu nggak diberikan, terus dia guling-guling gitu, nangis guling-guling gitu ya, ditenangkan aja dengan merangsang nervus vagusnya ya, dengan mengelus rambutnya ke atas ya, menggendongnya terus mengelus rambutnya ke atas begitu. Atau rangsangan itu bisa juga dilakukan dengan mengolah nafas ya, mengolah nafas, tarik nafas. Jadi kalau kita stres ya, olah nafas saja, tarik nafas pelan-pelan lalu hidung gitu ya, hitung ya 4 detik sampai 7 detik, lalu lepaskan pelan-pelan juga ya 4 detik sama 7 detik ya. Kemudian bisa juga dengan misalnya melantunkan doa-doa, itu juga salah satu rangsangan pada palatum, karena ketika kita melantunkan doa-doa dengan suara yang agak keras terdengar oleh kita sendiri misalnya, itu akan menimbulkan rangsangan pada langit-langit mulut sehingga kita menjadi tenang ya, menjadi stresnya mereda. Atau dengan cara merangsang telinga ya, di telinga ini, di sini kan ada lubang nih, di atas lubang ini kan ada sedikit
kulit yang menonjol. Nah, itu di situ diputar-putar aja jari kita di situ, di area situ sampai rasanya tenang gitu. Kita mendapatkan rasa, oh, kok rasanya jadi tenang gitu ya, lebih tidak emosian. Nah, dirangsang aja di situ, itu nanti akan menimbulkan rangsangan pada nervus vagus yang akan meredakan stres ya, kemudian meredakan peradangan. Jadi nggak cuma meredakan stres, meredakan peradangan juga. Jadi kalau kita merasa oh ada nyeri yang hebat, kemudian peradangan ya, peradangan usus atau peradangan pada lambung begitu ya, karena kita makannya salah atau kita kebetulan apa namanya pas terkena obat-obatan yang apa menyebabkan iritasi lambung gitu ya, kita bisa coba dengan rangsangan nervus vagus yang sederhana tadi sehingga peradangannya itu berkurang ya. Apalagi Oke. nih? Ada nih dok. Dok, jadi kesimpulannya untuk produk EFC ini 0 kalori nggak ya dok? Kalau dia tidak mengandung gula, ya kan kandungannya kan hanya ini kan apa kandungannya apa di sini? Kandungannya kan hanya Ya, ekstrak buah, ya kan? ya. Ekstrak buah, probiotik, kemudian apalagi? Baca nih, kebetulan ada saset sebelah saya. Ada pearl barley, ada erythritol, ada Nah, glutathione, ada ya. monosaccharide peptide, sarden, peptide. Eritritolnya itu pemanisnya. Pemanis eritritol itu dia rendah kalori, ya. Oke. Ada Eritriol, tritalcium, eritriol, ya. ya. Ada stevia, ada Stevia, glycosida steviol juga, sama ya, tomato. ya. Jadi itu rendah kalori dan itu diperbolehkan ya untuk pengganti gula pada orang-orang dengan diabetes itu aman, insya Allah. Dan pemberiannya kan cuma apa 2 kali sehari begitu ya. Jadi nggak kalau untuk maintenance kan 2 kali sehari saja, jadi nggak akan menimbulkan kalori yang tinggi ya. Dan karena ini kandungannya ada bakteri baiknya, itu justru dia akan apa memberikan efek reduksi dari apa kalori yang kita makan dari makanan kita yang lain gitu ya. Jadi karena dia akan memetabolisme gula tadi menjadi energi yang berupa ATP ya. Jadi yang diperlukan oleh tubuh kita energinya kan ATP tadi ya. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya gini ya dok, kalau kita mau diet, bukan berarti Ya. kita sama sekali nggak ada makan kalorinya gitu kan, karena tubuh tetap Iya, butuh kalori, benar ya? tetap butuh kalori ya, dan restriksi kalori itu tidak terus kita nggak langsung drastis ya, langsung drastis memakan makanan 0 kalori gitu enggak ya. Tapi Yes. ada restriksinya pelan-pelan ya. Jadi tidak boleh langsung diturunkan segera mungkin, terus berat badan juga langsung turun drastis berapa kilogram misalnya sampai puluhan kilogram dalam 1 minggu misalnya. Nah itu malah justru akan menimbulkan dampak kesehatannya. Jadi apa bisa menimbulkan komplikasi ya. Oke. Oke dok, kayaknya itu aja, sudah nggak ada pertanyaan. Thank Ya, you buat teman-teman yang sudah bertanya dan sudah hadir hari ini. Thank you juga buat Dokter Susi dok, sudah ya sama-sama. sharing bareng hari ini. Jadi kalau Dokter Susi ini teman-teman biasanya beliau tuh kalau kita apalagi bawa yang tentang pencernaan ya, tuh sharingnya tuh makanan enak-enak semua disebutin tuh sama dokter Susi tuh. Tapi yang sehat ya. Maksudnya Ya, kayak yang sehat. iya nih gantinya ini nih, oke nih bisa nih masak begini. Aduh itu biasanya rame tuh yang kayak begitu semuanya pada nyatet-nyatetin tuh Dokter Susi ngomong apa Iya. aja tuh ya kan. Nanti kapan-kapan kita bikin demo masak nih. Boleh, kita bikin ini aja ya, topiknya jadi kayak makanan sehat, tapi nanti dokter bisa kasih resep-resepnya gitu kan. Kan kebetulan kayak dokter nih hobi masak juga nih yang makanan sehat ya dok ya. Iya, iya, iya boleh, boleh ya. Nah, oke deh kalau gitu. Oke deh, terima kasih dok sekali lagi, thank you teman-teman semua.
Ya, Selamat sore sama-sama. semuanya, sehat selalu. Kalau kata Dokter Susi, bahagia selalu ya dok ya, Ya, biar harus jangan lupa bahagia. Ya, siap. Oke, lupa bahagia. thank you Semoga semuanya. semuanya dalam kondisi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ini semuanya. siapa Angga? Thank you dok. Selamat sore.